Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur hari ini kita sudah ada di hari terakhir di bulan Maret ini. Kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan, kita perlu bergantung kepada Tuhan, karena kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin saudara. Nah, kita renungkan firman Tuhan karena kita percaya Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita memulai hari kita bersama dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus tetap lihat dan memandang Tuhan. Betul badai hidup masih ada, betul pergumulan masih ada di hadapan kita, masalah juga masih datang silih berganti. Tapi kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan-perasaan kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh permasalahan, tekanan, penindasan, pergumulan hidup kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang pergumulan kita? Dia Allah yang melihat setiap penderitaan kita. Dia Allah yang turun tangan membela setiap penderitaan kita dan menolong kita untuk keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk turut terlibat dalam pelayanan ini dengan cara membagikan kembali ibadah renungan pagi kita, sehingga ada banyak umat Tuhan dikuatkan. Karena kita rindu bukan hanya kita yang menerima berkat-berkat kebenaran firman Tuhan yang membuat kita kuat, yang membuat kita semangat, yang membuat kita penuh pengharapan, tapi kita rindu juga ini boleh disampaikan kepada rekan-rekan kita dengan cara membagikan kembali di sosial media kita masing-masing, sehingga kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Itu sebabnya kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, minta pewahyuan daripada-Mu. Roh Kudus tuntun kami dalam kami merenungkan firman Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya masih akan membawa renungan dari Keluaran pasal 3. Kemarin kita sudah belajar Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 tentang bagaimana Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya, bagaimana Tuhan mendengar, mengetahui penderitaan umatnya, bahkan Tuhan juga sendiri yang turun tangan. Wow, dahsyat ya saudara ya, lihat ya. Ada urutan-urutan yang perlu kita pelajari. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi kesengsaraan penderitaan umatnya, dan Tuhan turun tangan, Tuhan berperkara dalam kehidupan umatnya. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, di Keluaran pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang begini, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, kalau kita perhatikan kemarin di ayat 7 dan ayat 8, Tuhan turun tangan. Tetapi Tuhan turun tangan, Tuhan pakai manusia. Oh haleluya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan pakai hidup saya. Berarti Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Konteksnya dalam ayat ini, Tuhan pakai Musa bersama-sama dengan Harun. Untuk apa? Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tuhan bisa sendiri, tapi Tuhan mau setiap kita
diberi kesempatan. Wow, haleluya. Saudara, saya bangga ketika saya menyampaikan hal ini. Ini menguatkan kita sehingga kita bisa berkata, Tuhan, siapa saya? Sehingga Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita dengan bangga berkata, Tuhan, siapa saya? Engkau utus saya untuk menolong orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk memberkati orang lain. Tuhan pakai hidup saudara dan saya untuk membebaskan banyak-banyak orang yang terikat dengan dosa untuk mengenal kasih Kristus. Melalui siapa? Hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hal yang sama Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya. Dan saya percaya hal ini juga disampaikan buat setiap kita di dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, lihat saudara, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berarti Tuhan Yesus mau setelah kita diselamatkan, setelah kita mengerti akan kebenaran, maka kita diperlengkapi. Sama-sama bilang sama saya diperlengkapi. Amin. Ketika kita diperlengkapi, kita dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang siap diutus. Untuk apa Tuhan mengutus kita? Sama seperti sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mau hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Itu kesempatan, itu kasih karunia, itu anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya ketika kita diselamatkan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, sekali lagi dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajak setiap jemaat di Korintus untuk mengerti dan membukakan, menyingkapkan apa yang harus mereka mengerti. Tentang apa? Tentang pelayan pendamaian. Iya kan? Ayat 18 dari 2 Korintus pasal yang kelima bilang begini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus, perhatikan, telah mendamaikan kita. Lihat, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh salib Tuhan Yesus. Dengan dirinya kita diperdamaikan. Dan yang telah, lihat saudara, selanjutnya kita bilang yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ketika kita diselamatkan, kita menerima, dilayani, ketika kita sudah diperdamaikan, maka pelayanan perdamaian itu diberikan, dipercayakan kepada saudara dan saya. Makanya ayat 19 bilang, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Lagi-lagi Rasul Paulus bilang, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Hal ini diulang-ulang oleh Rasul Paulus agar jemaat di Korintus mengerti bahwa ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka sekarang kita dipercayakan untuk menjadi pelayan pendamai. Apa sih pelayan pendamaian? Ayat 20, perhatikan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Sama-sama bilang sama saya utusan Tuhan. Haleluya. Kita dipercayakan untuk diutus oleh Tuhan. Seakan-akan Rasul Paulus bilang Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Sama kan kayak Musa kan. Ketika bangsa Israel akan diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan, maka Tuhan pakai Musa untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, untuk membebaskan bangsa Israel dari tekanan, dari penindasan. Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Akhirnya kita mengerti kenapa Tuhan menyelamatkan saya. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Apakah setelah Tuhan Yesus selamatkan saya lalu saya asik-asik senang-senang dengan keselamatan itu? Kita ada tugas, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita ada tugas, dan tugas itu jelas ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Tugas itu dimandatkan, disampaikan kepada saudara dan saya. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Akhirnya kita menyadari kita diselamatkan karena kita ada tugas. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi apa? Menjadi perantara. Kita menjadi apa? Kita menjadi perantara antara Allah dengan manusia.
Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita boleh menolong orang yang belum mengenal Kristus untuk memperkenalkan dengan kasih Kristus. Akhirnya orang yang belum kenal dengan kasih Kristus diperdamaikan dengan Allah oleh karena kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita diingatkan, betul Tuhan bisa buat mujizat, Tuhan bisa pakai apapun juga. Tapi Tuhan mau kita terlibat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya terlibat. Tuhan mau setiap kita ambil bagian. Tuhan mau setiap kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita representatifnya Tuhan, representatifnya sorga di muka bumi ini. Sehingga orang boleh merasakan sorga melalui kehidupan saudara dan saya. Orang boleh merasakan kasih Kristus melalui kehidupan saudara dan saya. Disitulah kita sudah memperkenalkan Allah, memperkenalkan Kristus, memperkenalkan sorga bagi orang-orang yang belum mengenal Allah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada hari ini. Sama-sama bilang sama saya siap diutus Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan itu yang menopang kami. Kasih setia Tuhan itu yang menolong kami. Hari ini kami diingatkan, kami adalah utusan-utusan Kristus. Kami adalah alat kemuliaan Tuhan di tangan Tuhan. Biarlah kami boleh dipercayakan Tuhan untuk menjadi pendamai yang meneruskan kasih Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Amba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah, Allah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan setiap mereka yang hari-hari ini mengalami pergumulan, aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan yang berikan kami penghiburan dan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Kita adalah pelayan pendamaian yang ditugaskan untuk memperdamaikan manusia-manusia yang belum mengenal Kristus kepada Allah, agar mereka juga turut diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita.